Seekor harimau berhasil ditangkap setelah masuk perangkap dalam kandang jebak yang dipasang di perkebunan Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Evakuasi harimau dalam kandang jebak sangat hati-hati karena harimau di dalamnya terus meraung. Pemasangan perangkap harimau berjarak sekitar 2 km dari pemukiman. Harimau bisa ditangkap setelah diberi umpan 1 ekor kambing di dalam kandang jebak. Untuk memikat harimau datang, petugas Satgas Konflik Satwa Liar juga membuat kandang namun tidak diisi ternak di sekitar kandang jebak. Menurut petugas, harimau yang ditangkap diduga jadi salah satunya yang kerap meneror warga pesisir barat. Perburuan harimau dengan kandang perangkap supaya harimau tetap bisa selamat dan dilestarikan di habitatnya. Pada hari ini kita telah menangkap salah seekor harimau Sumatera. Memang untuk harimau ini berkeliaran di tanah masyarakat. Dan pada hari ini kita tangkap dalam rangka untuk melestarikan harimau tersebut. Jangan sampai ada masyarakat yang mencoba berburu harimau tersebut. Sehingga setelah nanti harimau ini kita evakuasi, nanti akan dilihat dan kita tangkar di sana. Dan nanti tindak lanjutnya akan kita serahkan kepada BKSDA. Kami dari Forkopimda mengambil langkah-langkah, dalam hal ini dibantu oleh rekan-rekan dari TNPBS dan BKSDA untuk mengambil opsi menjerat harimau yang memasuki lahan HPT, yang dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa titik saat ini merupakan lahan HPT dari pemerintah daerah, dan untuk kemudian harimau tersebut akan kita upayakan untuk direlokasi, sehingga sebagaimana yang tadi Bapak Dandim sampaikan, tidak terjadi, kami berharap tidak terjadinya adanya perburuan liar satwa langka yang dilindungi oleh masyarakat. Harimau yang masuk perangkap ini diduga berasal dari hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBPS. Harimau muncul meneror warga pada pertengahan Desember 2024. Awalnya, warga melihat 3 harimau yang berkeliaran dekat Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Thohir di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat. 2 hari kemudian, warga Desa Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Tengah menemukan seekor sapi mati akibat dimangsa harimau. Dari 2 kasus tersebut, Satgas Konflik Satwa Liar memasang beberapa kandang jebak untuk menangkap harimau yang meneror warga. Perangkap dipasang dekat munculnya harimau dan di sejumlah lokasi yang diduga jadi tempat harimau berkeliaran. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Buronan pelaku pencabulan terhadap 2 remaja putri di Tulang Bawang ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kecamatan Negara Jaya, Kabupaten Waikanan, Selasa dini hari. Tersangka berinisial Eka berumur 63 tahun ditangkap tidak melawan. Tersangka langsung mengakui perbuatan jahatnya. Korban merupakan kakak dan adik yang berumur 9 dan 6 tahun. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Nofri Arif Kurniawan mengatakan, pencabulan oleh tersangka bermodus merayu memberi uang jajan kepada korban. Pencabulan terungkap setelah korban bercerita kepada gurunya yang kemudian diadukan ke orang tua korban dan ke polisi. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Tulang Bawang untuk ditahan dan menjalani penyidikan. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka Eka terancam menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara kini telah menantinya. Mustaki melaporkan dari Waikanan.
Kawanan begal motor bermodus mencari musuh tawuran diringkus polisi sektor Gadingrejo, Pringsewu, Senin malam. 2 orang ditangkap dan 1 lagi masih buron. Tersangka yang ditangkap bernama Raka, Ardian, dan Alpa. Keduanya warga Gedong Tataan, Kabupaten Sawara. Tersangka membegal 2 pemuda yang mengendarai motor berboncengan di Jalan Sumatera Lintas Barat, Gadingrejo, Pringsewu pada Sabtu malam lalu. Modus tersangka memepet motor korban dan menuduh korban musuhnya. Korban yang berhenti dari kendaraannya kemudian langsung diserang dengan senjata tajam yang dibawa tersangka berupa pedang. Selain merampas motor, tersangka juga merampas ponsel korban. Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Lintas Barat, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dengan kronologis kejadian, korban bersama rekannya mengendarai sepeda motor. Sebelumnya memang merasa diikuti oleh 3 sepeda motor. Dan pada saat di TKP, salah satu pelaku menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. Pelaku langsung melukai korban dan berhasil membawa 1 unit sepeda motor dan 1 unit handphone milik korban. Itu sama-sama tawuran, Pak. Terus? Setelah sama-sama tawuran, yang bagian korban ini dilari, Pak. Terus kami orang pada ngubar. Setelah itu korban ditodong sama kawan saya namanya Sandres. Todong-todong yang bikin korban ini jatuh. Setelah korban jatuh, saya, Alpa, dan Ardan itu ngelakuin pembacokan, Pak. Kalau saya ngelakuin pembacokan 2 kali di bagian punggung korban. Setelah itu motor korban dibawa sama kawan saya Sandres, dibawa ke Tataan, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi, Geng kamu apa namanya? kami namanya Wartek, Pak. Wartek. Ya. Wartek itu singkatannya? Warung Teteh, Pak. Warung Teteh. Iya, Pak. Itu mau tawuran sama siapa? Itu mau tawuran sama bagian anak Pringsewu, bom, Pak. Motor korban dan pedang tersangka yang dipakai untuk melukai korban disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu kemungkinan korban lain dan memburu teman tersangka yang masih buron. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Mahasiswa Universitas Lampung Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung. Aksi massa menuntut pemerintah menganulir rencana pemotongan anggaran dalam program efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam orasinya, massa menyatakan efisiensi anggaran tersebut akan berdampak pada naiknya biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga bisa mengancam hilangnya beasiswa yang didapat para mahasiswa dan pelajar sekolah. Kami selaku Aliansi Mahasiswa Bandar Lampung, kami menuntut 3 poin penting. Yang pertama untuk kebijakan pemerintah terkait Impres nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa efisiensi beberapa anggaran yang telah dilakukan. Lalu yang saya lihat dari hasil rapat komisi ke-10 dari DPR yang menyatakan bahwa kami menyinggung di sini menitikberatkan kepada anggaran pendidikan dan kesehatan, di mana anggarannya telah akan dipotong menjadi sekitar 13,5 triliun, yang mana itu akan menyebabkan potensi kenaikan UKT bagi mahasiswa reguler. Untuk mahasiswa yang menerima beasiswa seperti KIP akan berpotensi juga untuk dipotong untuk biayanya, dan masa depan anak bangsa akan terbilang terancam dan juga terlantar. Yang mana data kalau misalnya di mahasiswa di Bandar Lampung kebanyakan dari kabupaten yang memerlukan beasiswa tersebut. Aksi demo yang sempat memanas kemudian mereda setelah ditemui oleh anggota Komisi 5 DPRD Lampung. Anggota DPRD berjanji akan memperjuangkan tuntutan massa. Yang jelas saya secara pribadi, ya ini jangan sampai nanti mewakili pelembagaan, secara pribadi memahami apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo dan pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran, karena melihat bendara negara yang memang ada sedikit pembocoran di beberapa, perlu penghematan di beberapa aspek. Tetapi kami sudah berkomitmen ingin memastikan jangan sampai efisiensi itu jadi alasan untuk kemudian mengurangi porsi terhadap
pendidikan dan kesehatan. Apa ini pendidikan? Karena ini konstitusi kita, amanat undang-undang kita 20% APBN untuk pendidikan nasional. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memperlakukan pemangkasan anggaran dalam program efisiensi anggaran di seluruh sektor lembaga pemerintah yang dimulai tahun ini. Anggaran operasional lembaga pemerintah dipotong untuk membiayai program lain yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.